Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 11 dan iPhone 13 menjadi iPhone yang paling laris di tahun ini. Kok bisa ya? Emang layak dibeli kedua iPhone tersebut? Menarik banget untuk kita bahas. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, tahun 2024 ini sepertinya iPhone 11 dan iPhone 13 menjadi dua lini iPhone yang paling terlaris di tahun ini. Mungkin ya, karena kalau lu lihat sekeliling lu, teman-teman lu, gua pun di lingkungan gua, itu mostly iPhone 11 dan iPhone 13 pada menggunakannya gitu. Gua nggak ngerti kenapa awal penyebabnya bisa menjadi iPhone 11 dan iPhone 13 yang bisa dikatakan paling laris di tahun ini. Ya, memang menurut gua secara spesifikasi iPhone 11 tuh di tahun ini mirip iPhone XR ya, di 2 atau 3 tahun lalu yang memang menjadi dalam tanda kutip iPhone paling laris di tahun tersebut. Sekarang di tahun 2024 sepertinya kejadian lagi nih, iPhone 11 menjadi iPhone yang paling bisa banget laris di tahun ini. Jadi gue breakdown dulu nih iPhone 11 dulu, abis itu kita akan bahas ke iPhone 13-nya. Ya, iPhone 11 memang diperkenalkan sejak tahun 2019, dimana dia adalah lini generasi iPhone pertama yang merubah desain layout kamera setelah iPhone XS dan XS Max. Tentunya bukan hanya itu aja, di iPhone 11 memang kalau kita telah lebih jauh spesifikasinya juga sangat cukup lumayan sekali. Mulai dari varian colornya yang cukup banyak pilihan warnanya dengan ukuran layar 6,1 inch yang nyaman untuk digenggam menurut gue pribadi. Dan terlebih iPhone 11 juga dibekali dengan chipset A13 Bionic, dimana kalau kita flashback ke belakang di tahun 2019, A13 sampai tahun 2024 ini ternyata masih sangat bisa banget mendukung produktivitas teman-teman semua dalam menggunakan iPhone dalam sehari-harinya. Tentunya dengan dua sistem kamera juga 12 megapiksel. Lalu hasil foto dari iPhone 11 juga nggak terlalu buruk-buruk banget. Jadi pantas iPhone 11 sangat bisa dikatakan iPhone terlaris di tahun 2024. Tidak hanya spesifikasi aja, melainkan harganya juga yang lumayan sangat goyang banget ya. Meskipun udah didiscontinue sama Apple sebenarnya, tapi ternyata masih ada sisa stok dari authorized reseller resmi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita cek harga di websitenya, dengan warna white storage 64GB itu dibanderol di harga 6.249.000. Sepertinya beberapa hari lalu ada penurunan harga, tapi itu mungkin lagi promo. Sekarang udah balik lagi ke harga normal mungkin ya, tapi kalau kita cek di websitenya sih dia tetap diskon sekitar 35% lah ya pada websitenya sih tertulisnya. Tapi harganya segitu, sangat affordable banget dengan unit baru, beli di authorized sellernya Apple yang ada di Indonesia, harganya 6 jutaan. Jadi pantas saja iPhone 11 sangat-sangat paling laris di tahun ini. Bisa kita katakan kayak gitu sih, karena berdasarkan penilaian gue pribadi sih dengan sekeliling gue, dan gue yakin sekeliling teman-teman juga pasti sama ya, pasti cukup banyak yang menggunakan iPhone 11 di tahun ini kan gitu. Ya, sekarang kita bahas iPhone 13-nya. Apakah iya iPhone 13 iPhone yang cukup laris di tahun ini? Menurut gue iya, sangat cukup. Bahkan beberapa pengguna iPhone yang nonton di sini juga pastinya akan berpikir compare-nya langsung ke iPhone 15, karena kalau iPhone 14 tuh kayaknya nggak terlalu beda jauh ya. Gue udah jelasin di video sebelumnya, lu bisa nonton antara iPhone 13 versus iPhone 14. Bisa kita asumsikan di situ speknya mirip banget cuy, asli nggak terlalu beda jauh gitu. Tetapi kalau lu membandingkannya iPhone 13 dengan iPhone 15, jelas sangat jauh banget perbedaannya. Loh, kenapa dibandingin sama iPhone 15 bang? Ya karena pilihannya kan cuma dua ya menurut gue pribadi ya. Kalau dari sudut pandang gue, lu mau beli harga yang paling murah tapi bisa jangkanya lebih panjang, mungkin 3-4 tahun yang akan datang, ya iPhone 13. Tapi kalau lu mau yang jauh lagi, yang sampai 5 tahun jangka penggantian iPhone-nya, atau lu ganti iPhone-nya sekitar 5 tahun sekali, ya lu bisa ambil yang iPhone 15. Karena gue yakin di sini yang nonton juga pasti nggak setiap tahun ganti iPhone. Ada yang 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan 5 tahun sekali. Nah, sudut pandang yang gantinya nggak setahun sekali itu pastinya memikirkan loncatnya tuh harus yang jauh gitu loh. Jadi kalau lu saat ini pengguna iPhone 11, kalau lu mau upgrade, ada rezekinya, nggak ada masalah tuh, lu langsung ke iPhone 15 tuh. Kan lompatnya jauh banget, dimana sudah pasti secara spesifikasi juga sangat jauh gitu. Nah, balik lagi nih ke iPhone 13. Menurut gua iPhone 13 kenapa paling laris ya, tadi udah gue jelaskan. Sepertinya buat teman-teman di sini yang masih pengguna iPhone 8 series, iPhone X, XR atau iPhone 11 itu loncatnya ke 13. Karena menurut gua iPhone 13 adalah harga terendah kalau dibandingkan dijajarkan dengan iPhone 14 serta 15. Harga paling terendah tapi speknya nggak terlalu beda jauh. Bahkan sama iPhone 14 nggak terlalu beda jauh, tadi udah gue katakan. Jadi kalau lu mau yang bagus sekalian, ya iPhone 15. Gue menyebutnya urutan lah ya, iPhone 15 urutannya. Tapi kalau misalkan
misalkan lu mau harga yang lebih rendah lagi, yaitu iPhone 13. Terlebih iPhone 13 juga pertama kalinya notch desainnya dirubah menjadi lebih kecil lagi, varian warnanya juga cukup banyak, ukurannya 6,1 inch dan sudah mendukung 5G. Lalu iPhone 13 juga dibekali dengan chipset A15 Bionic yang dimana saat ini hingga 2 tahun yang akan datang iPhone 13 ini masih sangat cukup banget lu gunakan gitu, dengan harga tentunya yang lebih terjangkau. Meskipun spesifik kameranya hanya di 12 megapiksel dengan dual sistem kamera, tapi menurut gua kalau kita bandingkan dengan iPhone 11 ya jelas lebih unggul iPhone 13. Lain cerita kalau iPhone 13 dibandingkan sama iPhone 15 itu jauh banget perbedaannya cuy, jauh. Oke? Lalu memang berapa sih harga iPhone 13 ini di tahun ini? Ya berdasarkan dari website authorized seller Apple yang ada di Indonesia, itu ada di harga 10.249.000, yang bahkan beberapa bulan lalu di video gua sini yang menjelaskan terkait penurunan harga iPhone itu di 10 jutaan doang cuy. Nah sekarang agak naik dikit nih di 10,249. Mungkin nanti akan ada promo lagi untuk turun lagi harganya. Jadi itu kenapa gue katakan iPhone 13 masuk dalam kategori iPhone yang laris banget di tahun 2024 ini. Karena di sekeliling lu pasti banyak juga kan yang menggunakan iPhone 13. Rasanya sayang kalau lu beli iPhone 14, sebenarnya speknya iPhone 13 juga cukup, tapi harganya malah lebih tinggi iPhone 14, kan sayang. Lebih baik naik ke iPhone 15 langsung gitu kan. Lalu kalau misalkan ada yang bertanya iPhone 13 kan rawan green screen bang, gue udah jelaskan di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang masih khawatir terkait green screen, lu bisa nonton di video sebelumnya. Sebenarnya untuk saat ini udah nggak perlu dikhawatirin lagi sih iPhone 13 yang green screen. Bahkan yang sama sepupu gua saat ini yang sering gua gunakan untuk konten di video YouTube gua itu masih aman-aman aja sampai detik ini. Dan ya lu bisa lihat 13 Pro gua juga di sini masih aman-aman aja terkait green screennya. Jadi nggak perlu lu khawatirin lagi sih. Baiknya lu nonton dulu video sebelumnya. Oke? Sekarang kita breakdown lagi sudut pandangnya nih. Buat lu semua yang masih menggunakan iPhone X atau iPhone 8 series ya, atau 7 series mungkin, apabila lu ada rezeki terus lu mau upgrade ke iPhone 11, itu nggak apa-apa banget cuy, masih sangat cukup. Meskipun menurut gue sih tanggung, lebih baik ke 13 kali ya. Tapi ya gue serahkan lagi ke teman-teman semua, kira-kira budgetnya cukupnya di mana. Tapi untuk tahun ini iPhone 11 juga masih cukup banget dan masih worth it banget. Dan itu udah gue bahas juga di video sebelumnya di sini. Untuk iPhone 11 di tahun 2024 sih sangat cukup banget buat teman-teman gunakan. Ya itu kenapa iPhone 11 ini bisa dikatakan iPhone laris di tahun ini, karena spesifikasinya cukup mumpuni, harganya sangat affordable banget, dan secara penggunaan user untuk daily itu sangat cukup banget buat kalian gunakan. Lalu iPhone 13, buat teman-teman nih yang sudut pandangnya masih bingung antara iPhone 13, 14 atau 15, sebenarnya nggak perlu bingung cuy. Yang tadi udah gue katakan, iPhone 13 tuh harga terendahnya lah, iPhone 15 itu harga tertingginya. Jadi kalau lu misalkan punya budget yang agak lebih tinggi, ya silakan iPhone 15 kalian. Karena kalau lu beli iPhone 14 tuh kayak tanggung aja menurut gue, karena speknya nggak beda jauh sama iPhone 13. Jadi lebih baik iPhone 13 aja gitu. Dan itu adalah jawaban juga kenapa iPhone 13 jadi iPhone yang laris di tahun ini. Karena cukup banyak yang bingung kan, ya lebih baik 13 lah, harganya lebih terjangkau daripada 14, sayang banget. Tapi kalau ada budget lebih, ya mending ke 15 gitu. Pilihannya sih seperti itu kalau menurut sudut pandang gua. Lalu terakhir, apakah kedua iPhone ini layak dibeli? Layak banget cuy, layak banget dibeli. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung, iPhone ini sangat layak banget dibeli. Sangat, masih sangat. Untuk iPhone 11 mungkin 1 atau 2 tahun lagi, iPhone 13 bisa 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Jadi buat teman-teman bisa jadi pertimbangan sebelum membelinya. Oke, gue rasa cukup ya. Semoga sangat ngebantu banget nih buat teman-teman yang masih bingung antara iPhone 11 atau iPhone 13. Dengan adanya video ini semoga terjawab semua kekhawatirannya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.